Pada hari Selasa 24 September 2024, seorang tahanan muslim bernama Marcellus Khalifah Williams, yang juga berperan sebagai imam di Lembaga Pemasyarakatan Penjara Bonnet Terre, Missouri, Amerika Serikat, dieksekusi mati. Meskipun terdapat klaim kuat tentang ketidakbersalahannya. Pria berusia 55 tahun, yang juga dikenal sebagai Imam Marcellus, telah menjalani hukuman mati sejak tahun 2001 atas tuduhan pembunuhan Felicia Gayle pada tahun 1998. Berikut kronologinya. Pada tanggal 11 Agustus 1998, Felicia Gayle, seorang mantan reporter surat kabar, ditemukan tewas di rumahnya di University City, Missouri. Ia ditikam sebanyak 43 kali setelah keluar dari kamar mandi. Williams ditangkap setelah pacarnya saat itu dan seorang narapidana mengklaim bahwa ia adalah pelakunya. Namun, tidak ada bukti forensik yang mengaitkan Williams dengan tempat kejadian perkara, dan ia terus mempertahankan ketidakbersalahannya selama proses hukum berlangsung. Selama bertahun-tahun, Williams dan tim hukumnya berupaya mengajukan berbagai banding, termasuk permohonan grasi kepada Gubernur Missouri, Mike Parson. Namun, semua upaya tersebut ditolak. Pada tahun 2015 dan 2017, eksekusi Williams sempat ditunda untuk memungkinkan pengujian DNA tambahan pada pisau yang digunakan dalam pembunuhan, setelah terungkap bahwa DNA Williams tidak ditemukan pada senjata tersebut. Pada bulan Januari, jaksa penuntut utama St. Louis County mengajukan mosi untuk membatalkan hukuman Williams dengan alasan kurangnya bukti forensik yang mengaitkannya dengan kejahatan tersebut, serta adanya bukti-bukti sangat banyak tentang ketidakadilan dalam pengadilan. Mosi ini awalnya disetujui oleh hakim pengadilan setempat, namun dibatalkan pada 12 September setelah Jaksa Agung Missouri, Andrew Bailey, menentangnya. Kasus ini kemudian dibawa ke Mahkamah Agung Missouri, setelah jaksa penuntut Wesley Bell dan pengacara yang mewakili Williams mengajukan pernyataan bersama yang meminta pengadilan untuk mengirim kasus ini kembali ke pengadilan yang lebih rendah untuk pemeriksaan lebih komprehensif. Hampir 27 tahun sejak kejahatan itu terjadi, tidak ada bukti forensik yang mengaitkan Williams dengan pembunuhan tersebut. Namun, meski demikian, Williams, seorang pria kulit hitam, dihukum pada 2001 oleh juri yang mayoritas anggotanya berkulit putih atas pembunuhan Gayle pada tahun 1998, menurut Amnesty International, yang merupakan salah satu organisasi yang menyerukan agar Williams mendapatkan keringanan hukuman dari Parson. Dalam mosi pada bulan Januari, kantor jaksa penuntut yang menangani persidangan 2001 mengungkapkan bahwa tes DNA dari senjata pembunuh bisa jadi mengesampingkan Williams sebagai tersangka. Namun, senjata tersebut diketahui telah salah penanganan, yang menimbulkan masalah besar dalam kasus ini. Argumen tersebut runtuh bulan lalu setelah tes DNA baru mengungkapkan bahwa senjata pembunuh memang telah salah ditangani oleh penyelidik, sehingga bukti yang semula diharapkan dapat membebaskan Williams menjadi tercemar. Pengacara dari kedua belah pihak menerima laporan bahwa DNA pada senjata pembunuh justru milik seorang asisten jaksa penuntut dan seorang penyelidik yang menangani senjata tanpa sarung tangan sebelum persidangan. Mahkamah Agung, dalam keputusannya pada hari Senin, menyatakan bahwa tes DNA baru ini meruntuhkan klaim jaksa bahwa Williams tidak bersalah dan mendukung temuan pengadilan sirkuit bahwa bukti ini tidak menunjukkan adanya pelaku lain atau mengecualikan Williams sebagai pembunuh. Menjelang eksekusi, jaksa penuntut dan keluarga korban juga mengajukan permohonan untuk menghentikan eksekusi, tetapi tidak berhasil. Williams dieksekusi dengan suntikan mati di penjara Bonnet Terre, Missouri, pada tanggal 24 September 2024, pukul 18 waktu setempat. Proses eksekusi berlangsung selama sekitar 10 menit, dan Williams dinyatakan meninggal pada pukul 18.10. Tidak ada anggota keluarga korban yang hadir dalam eksekusi tersebut. Eksekusi Williams memicu kontroversi karena adanya klaim ketidakbersalahannya dan dugaan bias rasial dalam proses persidangan. Beberapa organisasi, termasuk Innocence Project, menyerukan agar hukuman mati dihapuskan karena risiko eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah. Kasus Williams juga menyoroti perdebatan tentang keadilan dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat, terutama terkait dengan hukuman mati.